terkait hasil tes DNA LM dan RK itu tidak identik, tapi identik dengan LM saja. Abang melihatnya sebagai praktisi hukum gimana sih, Bang? Sebagai praktisi hukum, sebetulnya saya sangat-sangat tidak terkejut. Karena di lain sisi saya memang jadi kuasa hukumnya Ayu Aulia ya. Jadi kan otomatis saya sangat mengerti bahwa sebetulnya pada faktanya apa yang dituduhkan oleh LM ini, dugaannya ini benar-benar jauh panggang dari api. Artinya memang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena pada faktanya memang tidak ada hubungan langsung antara yang dituduhkan itu dengan si Pak RK. Nah, saya pikir memang dari awal secara membabi buta LM ini ya punya niatan kurang baik ya terhadap bapak yang satu ini. Makanya saya pikir klien saya mencoba memperjuangkan kebenaran supaya ceritanya ini lempeng. Nah, akhirnya terbuka sendiri kan, malu kan. Respon dari Teh Ayu gimana, Bang? Saat mendengar Abang langsung dia kontak Abang atau gimana? Ya, dia langsung kontak saya, dia bilang, "Bang, bener kan gini. Ya saya bilang memang saya dari awal sudah mengamini apa yang diiniin sama Ayu ya, bahwa dokumen-dokumen yang dia beberkan, kemudian rangkaian peristiwa, kemudian ada muncul tokoh-tokoh namanya si Tuase, itu benar-benar sesuai dengan faktanya. Jadi rangkaian ceritanya itu si LM ini memang mencoba merangkai sesuatu untuk ngenain si RK. Nah, saya pikir itu memang niatan jahat ya, tapi saya nggak tahu motifnya. Kan dari awal saya udah komentarin bahwa ini motif ekonomi yang coba di-recycle kembali. Artinya kalau saya kemarin sebelumnya menegaskan bahwa ini sebetulnya pemerasan atau rangkaian pemerasan, saya nggak ngerti. Tapi karena memang dicobanya dia berpikir sangat heboh sekali ya, saya nggak ngerti dia kejiwaannya bagaimana LM ini. Karena menurut saya ngelihat itu sangat membabi buta, itu saya pikir dia nggak sehat loh. Itu aja. Bang, bicara dia ada unsur pemerasan dan tidak sehat, hukuman apa sih yang didapatkan LM kalau sudah terbukti ternyata bukan anak Pak RK, tidak identik malah, dan malah dia merasa kecewa, dia ingin tes DNA ulang di Singapura. Abang gimana melihatnya? Kalau hukumannya yang jelas sesuai dengan pelaporan dari Pak RK sendiri itu di atas 5 tahun ya ancaman hukumannya, karena dia memodifikasi segala macam, yaitu undang-undang ITE plus pencemaran nama baik. Kemudian yang jelas ketika dia mengisyaratkan bahwa ada kecurangan di dalam KUHP sendiri, di dalam aturannya sendiri itu tidak mencantumkan ada syarat tambahan kecuali memang dari DVI atau Pusdokes atau yang ditunjuk sama Polri. Nggak ada lain itu. Itu kan rangkaian pemeriksaan di penyelidikan dan penyidikan di Bareskrim. Tidak mensyaratkan itu. Karena kenapa? Untuk tes DNA sendiri itu nggak murah. Sudah dilakukan Pusdokes. Tapi ingat, ketika dia ingin mengcounter itu, dia tidak dilarang. Artinya boleh. Mungkin dia bisa mengajukan ke Bareskrim Polri, oke kita tes ulang yuk, tapi dengan biaya sendiri. Kalau dikabulkan oleh Bareskrim, monggo. Tapi kalau tidak, dia harus ada proses gelar, pasti tersangka takutnya, gitu. Patut diduga kemungkinan besar dia hasil gelarnya tersangka karena tidak ada lain atau tidak bukan dia itu menggunakan dugaan pencemaran nama baik yang dia lakukan itu terang benderang sekali. Tapi Bang, kalau dia mau, kan dia bilang pengen tes ulang di Singapura. Tapi kalau dari pihak Pak RK yang tidak setuju juga kan nggak bakal terjadi dong Bang hasil tes DNA Saya ulang yakin nanti. Pak RK akan menyetujui itu untuk meredakan polemik yang sudah berlarut-larut. Karena saya melihat politisi ini tidak ingin larut dalam irama atau skenarionya yang dibawakan oleh LM. Bang, bicara terkait kemarin dia merasa kecewa, sedih terkait kecurangan. Berarti dia tidak mempercayai institusi polisian kita.
Dan dia akhirnya kemarin datang ke KPK untuk pemanggilan sebagai saksi terkait kasus Bank BJB Pak RK. Dan dia bilang tetap kekeh, ia pernah ditransfer beberapa kali transfer uang, tapi tidak ada harta benda ya katanya. Ya transfer buat apa? Ya buat anaknya lah. Dia tetap mengaku itu sebagai anak, walaupun hasil kemarin tes DNA tidak identik. Abang melihatnya seperti apa? Saya rasa itu salah satu kebohongan-kebohongan dari rangkaian kebohongan yang dia coba yakinkan ke publik bahwa ada yang sesuai dengan apa yang dia skenariokan dari awal. Tapi pada faktanya, satu demi satu fakta akhirnya terkuak, memang semua yang dia dalilkan itu tanpa dasar. Dan klien saya sudah yakin dari awal, ya kan, Ayu Aulia ini, bahwa inilah kebohongan-kebohongan yang coba ditebarkan oleh LM untuk menjadikan itu sebuah fakta. Jadi dia mencoba, ya kata klien saya, dia mencoba menutupi fakta-fakta yang ada, bahwa ini loh faktanya yang benar. Padahal dia dengan bangganya di pagi-pagi ambiar kalau nggak salah ya, dia bilang dia nggak punya bukti sama sekali, yang ada di otaknya doang. Saya coba mengerti itu, mungkin otaknya bisa dileges ke kantor pos jadi barang bukti, saya nggak ngerti ya. Mungkin itu cara baru ya. Nah, tapi dia yakin sekali ngomong ke penyidik apa segala macam ada bukti transfer. Klien saya yakin itu tidak mungkin ada bukti transfer. Makanya menurut saya yang bisa menyelamatkan dia cuma satu, yaitu surat kuning, yaitu tes kejiwaan bahwa dia nggak waras. Nah itu bisa menyelamatkan dia dari penjara. Bang, terakhir, berarti benar dong klien abang itu Teh Ayu dia bilang akhirnya fakta lah yang terungkap. Betul. Benar. Dan Teh Ayu lega kalau dia disangkut-sangkutin itu tidak benar dibawa. Gimana bang? Sedikit. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa bahwa sebetulnya kebenaran ini yang ditunggu sama klien saya. Karena memang pada faktanya klien saya mencoba membicarakan sebenar-benarnya. Ini loh keadaan yang sebenarnya. Tapi anak ini sangat membabi buta, LM ini. Menurut versi dia sedemikian kejadiannya. Padahal faktanya tidak sama sekali menyenggol. Ayu itu nganterin sampai dia USG, dia tahu segala macamnya, detailnya dia tahu. Sehingga dia sudah melakukan yang sangat terbaik menurut versi manusia. Ya mungkin LM merasa itu kurang sama sekali, dia bikin perhatian yang sangat lebih. Tapi ya benar, saya mengutip kata-kata dari rekan saya ya, pengacaranya si Tuase ya. Ya mungkin LM mesti sesekali berkaca, lihat ke cermin dan merenung, sebetulnya introspeksi. Dia ini siapa sih? Dan apa yang diharapkan itu sebetulnya udah jauh dari harapan. Karena kenapa? Seluruh rakyat Indonesia tahu bahwa dia mencoba memframing RK dengan segala daya upaya, tapi pada faktanya tidak ada satu bukti yang bisa mendukung dalil dia. Saya sangat prihatin dengan manusia kayak gini, tapi terus terang ini untuk pelajaran kita semua, hati-hati dengan manusia-manusia yang notabene came out from nowhere, tahu-tahu dia ngeklaim dia pernah dekat sama si X, si Y, si Z, pejabat lah inilah segala macam, tahu-tahu dia minta imbalan duit dan coba menjatuhkan karakter itu dengan segala daya upaya. Hati-hati, artinya lebih bagus kita nggak kenal deh sama orang-orang kayak gini dan kita bagus bergaul sama-sama orang yang baik aja.